Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk anak-anakku di pagi hari ini? Sehat apa tidak? Pak Guru berdoa, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di video pembelajaran yang kedua kali ini, yaitu masih di pelajaran tematik, masih subtema 1. Sebelum pembelajaran, seperti biasanya Pak Guru akan menanyakan kepada kalian, apakah sudah melaksanakan sholat duha? Sudah baca rotib? Juga tak ketinggalan, apakah sudah mengisi absen online pada pagi hari ini? Kalau sudah, Pak Guru ucapkan terima kasih dan layak dapat jempol. Kalau yang belum bisa atau belum, silakan mengerjakan. Yang pertama, yang belum sholat duha, silakan sholat duha. Yang belum baca rotib, silakan baca rotib dulu. Yang belum mengisi absen, harus mengisi absen terlebih dahulu. Siap? Kalian harus siap. Oke, Pak Guru akan memutarkan lagu dulu, supaya di pagi hari ini kalian semuanya ceria selalu. Selamat mendengar himne madrasah. Bisa ikut kalian. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Tentang amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dan bingkai citra pendidikan.
pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Madrasah tumpuan harapan umat, membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman dalam bidang citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia, untuk menggapai cita-cita mulia. Oke, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan lagu himne madrasah, mungkin kalian kangen ya dengan madrasah, dengan MI Salafiyah Bandin Banak. Ya, kita berdoa saja semoga kita bertemu atau bisa belajar tatap muka, dan mudah-mudahan juga corona di muka bumi ini, khususnya bumi kita yang tercinta di Indonesia ini, corona lenyap dari bumi Indonesia tercinta ini. Mari kita berdoa. Siap untuk berdoa? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini pelajaran yaitu pelajaran tematik khusus pada pagi hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia. Ingat, bahasa Indonesia, bukan Indonesia ya. Yaitu di KD 3.1 dan KD 4.1. KD adalah kompetensi dasar. Kemarin sudah saya jelaskan sekilas tentang paragraf. Ini kita kupas satu persatu supaya kalian lebih jelas. Yang pertama, apa sih paragraf itu? Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Ini yang dimaksud dengan paragraf. Kemudian paragraf atau nama lain dari paragraf adalah alinea. Saya ulangi lagi, nama lain dari paragraf adalah alinea. Lanjut. Berikutnya, jenis-jenis paragraf. Kemarin juga saya sudah jelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Saya ulangi lagi untuk paragraf yang pertama. Nah, di sini adalah paragraf deduktif. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya
berada di awal paragraf atau awal kalimat. Saya ulangi lagi. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf atau awal kalimat. Lanjut. Ciri-ciri paragraf deduktif. Ingat, ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ciri yang kedua, kalimat disusun mulai dari pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan. Nah, ini adalah ciri-ciri paragraf deduktif. Kemudian, sekarang contoh dari paragraf deduktif. Kalian bisa lihat atau buka LKS halaman 4. Saya bacakan. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Kita lebih mudah mengamati gerakan pada manusia dan hewan karena umumnya gerakannya dapat berpindah tempat. Ini saya jelaskan lagi letaknya di mana toh paragraf deduktif itu. Paragraf deduktif saya ulangi lagi, yang kalimat utamanya di awal paragraf atau awal kalimat. Nah, di sini saya lingkari, seret, jebret. Bagus. Ini kalimat utamanya. 1. Nah. Kemudian kalimat berikutnya mulai dari cara. Nah, di sini sampai sini, maaf. Saya ulangi lagi. Cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Ini cara makhluk hidup berbeda-beda. Ini kembalinya kemana? Merujuknya kemana? Merujuknya yaitu ke kalimat pertama. Menerangkan kalimat pertama. Kalimat pertama, semua makhluk hidup dapat bergerak. Kemudian dijelaskan lagi cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Kembalinya ke kalimat pertama. Kemudian kalimat berikutnya mulai kita sampai sini. Ini juga merujuknya lagi, kembalinya lagi ke kalimat pertama atau paragraf awal. Nah, ini loh yang dimaksud dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif, kalimat utamanya, ide pokoknya, gagasan utamanya berada di awal paragraf. Mudah-mudahan kalian sudah paham loh. Tapi kalau belum paham, ya diulang lagi, belajar lagi. Nah, kita lanjut aja. Sekarang yang kedua, jenis paragraf yang kedua adalah paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf paragraf induktif. Senengane deduktif ae. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di akhir paragraf, akhir kalimat. Kemudian lanjut, ciri-ciri dari paragraf induktif. 1. Diawali, nah ini 1. Diawali dengan penjelasan khusus. Kemudian ciri yang kedua, kemudian diubah menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan penjelasan khusus. Kemudian yang ketiga,
Gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Langsung contoh saja supaya kalian lebih paham. Contoh paragraf induktif kalian bisa melihat atau pelajari, membaca, memahami di LKS halaman 9. Tahukah kamu cara burung terbang? Hewan-hewan terbang di udara dengan cara yang unik. Tubuh hewan-hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Ingat, paragraf induktif kalimat utamanya di akhir paragraf. Kita lihat untuk yang kalimat yang berada di akhir. Nah, di sini salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap itu apa? Yaitu burung terbang. Nah, ini merujuknya ke sini. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya mulai hewan sini sampai unik ini juga merujuknya ke kalimat terakhir dan seterusnya. Itu adalah paragraf induktif. Ingat, paragraf induktif yaitu paragraf yang ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian paragraf jenis yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Ngeluweng ini lucu sekali. Paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Mempunyai dua kalimat utama atau ide pokok. Semestinya ini atau aslinya untuk paragraf deduktif, induktif atau paragraf campuran ini belum diajarkan di tingkat SDMI. Ini tingkat lanjutan di MTS atau di aliyah, SMP atau SMA. Ini untuk paragraf campuran. Untuk kalian sekedar membaca, barangkali nanti kalian sudah di tingkat lanjutan sudah bisa mengerti atau memahami apa toh yang dinamakan paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Ciri-cirinya di sini. Nah, nanti bisa dibaca atau dipahami malah bagus. Satu, memiliki kalimat utama di awal dan akhir. Kemudian adanya variasi atau pengulangan di beberapa kata kunci di bagian awal dan akhir paragraf. Contoh, langsung contoh saja. Ini sekedar tahu kalian ya. Contoh paragraf campuran, jeruk nipis ternyata memiliki banyak manfaat. Nah, ini kalimat utamanya. Kemudian dijelaskan dari kalimat pertama tadi, dijelaskan jeruk nipis dapat digunakan untuk mengobati batuk secara alami. Kemudian dijelaskan lagi, jeruk nipis juga dapat dijadikan untuk menyegarkan tenggorokan. Selain itu, dapat juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Kemudian, atau jadi, ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Nah, ini kalimat diulang lagi. Nah, seperti yang pertama. Nah, ini yang dinamakan kalimat atau paragraf deduktif induktif. Sudah paham sampai di sini?
Mudah-mudahan kalau kalian semangat belajar, tidak bosan-bosan membaca buku, insya Allah kalian cepat pinter. Sekarang Pak Guru mempunyai tugas untuk kalian. Nah, di sini tugasnya sedikit, cuma 3 tugas dan tidak sulit. Tugas yang pertama, ini nomor 1, baca LKS halaman 14 dengan judul Letak Geografis DKI Jakarta. Yang saya tanyakan atau yang dipertanyakan, pada alinea yang pertama atau paragraf yang pertama itu termasuk jenis paragraf apa? Sampai hanya memahami nanti kalau sudah selesai membaca, oh ini paragraf apa toh? Apakah deduktif, apakah induktif? Hanya 2 saja. Kalau yang ketiga belum waktunya, belum cukup umur. Kemudian yang kedua, baca LKS halaman 18 dengan judul Gotong Royong Warisan Budaya Bangsa. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor 1. Pada alinea atau paragraf pertama itu termasuk jenis paragraf apa? Itu aja. Kemudian yang berikutnya, baca LKS halaman 21 yang berjudul Cara Siput Bergerak. Cara siput bergerak. Nah, pertanyaannya, pada paragraf pertama atau alinea pertama termasuk jenis paragraf apa? Sama pertanyaannya. Tinggal sampean atau kalian semuanya bisa memahami atau belum. Nanti tugas kalian silakan kirim ke nomor pribadi Pak Guru. Kan sudah tahu toh nomor pribadi Pak Guru ada di grup. Ya. Itu aja materi pada pagi hari ini. Semua atau Pak Guru berharap kalian semua bisa memahami apa yang saya terangkan. Kalau belum paham, diulang lagi atau disetel lagi, diputar lagi. Belum paham, putar lagi. Kalau belum paham, putar lagi sampai melenger. Tapi nggak boleh melenger. Dengan pelajaran itu nggak boleh cepat bosan. Oke, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sekarang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini nanti saya kasih lagu lagi untuk menghibur kalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian selalu gembira. Nah, ini satu lagu lagi. Lagu yang sangat enak sekali. Sayyidina Muhammad. Kalau bisa silakan menirukan.
anak-anakku yang saya cintai, pelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan kalian bisa memahami apa yang saya terangkan tadi, atau pelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.